Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mardatillah, NIM 20080694083 dari S1 Akuntansi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan use case diagram untuk sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Sebelum memulai langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari use case diagram. Use case diagram merupakan suatu pola atau gambaran yang menggambarkan kelakuan atau kebiasaan dari suatu sistem. Sedangkan use case sendiri adalah urut-urutan transaksi yang saling berhubungan yang dilakukan oleh aktor dan sistem dalam bentuk dialog. Use case ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan hubungan antara sistem dan aktor. Dalam pembuatan use case diagram ada 4 langkah, yaitu yang pertama pendefinisian aktor, kedua pendefinisian use case, 3 pembuatan use case scenario, dan yang terakhir menggambarkan use case diagram. Langkah pertama dalam proses pembuatan use case diagram adalah pendefinisian aktor. Aktor sendiri merupakan suatu user yang akan menggunakan sistem ini, baik itu manusia maupun sistem lain di luar sistem ini. Pada tahap ini kita akan mendata aktor siapa saja atau aktor apa saja yang terlibat dengan sistem ini, dan kemudian mendefinisikannya sedetail mungkin. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan 2 aktor, yaitu admin perpustakaan dan pengunjung. Pada admin perpustakaan dapat kita definisikan sebagai seorang staf sekolah yang bertugas mengelola data perpustakaan. Admin perpustakaan ini memiliki hak akses pada sistem untuk menambahkan koleksi buku, mengizinkan peminjaman, menghapus koleksi buku, mengkonfirmasi pengembalian, membuat laporan perpustakaan, dan mengurus pembayaran denda. Sedangkan aktor pengunjung dapat didefinisikan sebagai guru dan siswa sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan memiliki akses untuk memeriksa ketersediaan dan lokasi buku, meminjam buku, mengembalikan buku, membaca buku, dan membayar denda. Langkah kedua dalam pembuatan use case diagram adalah pendefinisian use case. Pada tahap ini, kita akan mendata use case atau fungsi apa saja yang ada dalam sistem dan kemudian mendeskripsikannya sedetail mungkin. Pada tahap ini, kita harus mendata seluruh use case yang ada dan mendefinisikannya sedetail mungkin. Pada contoh kali ini, ada beberapa use case di sini yang akan kita definisikan, yaitu yang pertama use case registrasi. Merupakan proses registrasi data admin dan pengunjung, yaitu siswa dan guru. Kemudian use case login merupakan proses memasuki sistem oleh admin dan pengunjung. Mengelola data admin merupakan proses menambah, mengubah, dan menghapus data admin di database. Mengelola data buku merupakan proses menambah, mengubah, dan menghapus data buku di database. Use case mengelola data pengunjung merupakan proses menambah, mengubah, dan menghapus data pengunjung di database. Use case mengelola data peminjaman merupakan proses mencatat data diri peminjam buku, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal kembali, buku yang telah dikembalikan, dan data diri peminjam yang mengembalikan. Use case mengelola data denda merupakan proses mencatat data diri peminjam buku yang didenda karena terlambat atau tidak mengembalikan buku. Use case membuat laporan merupakan proses merekap laporan pengunjung, peminjam, denda, dan buku pada laporan oleh admin. Dan yang terakhir ada use case logout, merupakan proses keluar dari sistem karena telah selesai menggunakan sistem. Setelah kita membuat definisi dari aktor dan use case, selanjutnya kita ke langkah ketiga, yaitu pembuatan use case skenario. Pada use case skenario ini, kita akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh aktor dan bagaimana sistem akan bereaksi terhadap use case yang ada. Pada tahap ini, kita akan membuat skenario untuk seluruh use case yang telah kita data sebelumnya. Ada 2 skenario, yaitu skenario normal dan skenario alternatif. Skenario normal merupakan skenario di mana sistem bereaksi sebagaimana yang kita harapkan atau semestinya dilakukan. Sedangkan pada skenario alternatif, merupakan skenario yang dibuat apabila sistem tidak bekerja atau tidak bereaksi seperti yang kita harapkan. Mungkin karena ada kesalahan input oleh aktor ataupun karena error. Sebagai contoh, kita akan membuat skenario, use case skenario untuk use case registrasi.
Di sini aktor normalnya adalah aktor melakukan aksi, yaitu memasukkan data diri admin dan pengunjung. Kemudian sistem akan bereaksi dengan memeriksa data diri admin dan pengunjung atau melakukan validasi untuk kemudian menyimpan data diri pada database. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, ketika aktor memasukkan data diri admin dan pengunjung, sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi, akan tetapi sistem menampilkan data diri tidak dapat dimasukkan. Kemudian aktor akan memasukkan data diri admin dan pengunjung yang terbaru atau yang benar. Kemudian sistem akan bereaksi kembali dengan melakukan validasi dan kemudian menyimpan data diri admin dan pengunjung yang terbaru atau benar di database. Untuk yang kedua, use case yang kedua yaitu use case login. Di sini untuk use case skenario normalnya yaitu aktor akan memasukkan data login. Kemudian sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi dan kemudian masuk ke aplikasi sistem perpustakaan. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, aktor akan memasukkan data login, kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi, kemudian menampilkan data tidak valid, baik itu data yang dimasukkan salah ataupun karena kesalahan dari sistem. Sehingga aktor harus melakukan aksi lagi yaitu memasukkan data login yang valid untuk kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi dan masuk ke aplikasi sistem perpustakaan. Mengelola data admin dilakukan dengan skenario normalnya yaitu aktor atau admin akan menambahkan, mengubah, atau menghapus kelengkapan data admin. Untuk kemudian sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan, kemudian menyimpan data terbaru admin itu di database. Sedangkan pada skenario alternatifnya, saat aktor menambahkan, mengubah, atau menghapus kelengkapan data admin, sistem akan melakukan validasi, kemudian menampilkan data tidak dapat ditambahkan. Hal ini bisa terjadi jika data yang dimasukkan oleh admin atau diubah atau dihapus itu tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan dari sistem, sehingga aktor harus menambahkan data sesuai ketentuan untuk kemudian sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data terbaru admin di database. Use case yang selanjutnya yaitu mengelola data buku. Untuk skenario normalnya, aktor akan menambahkan atau mengubah data buku, kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi, kemudian menyimpan data buku terbaru pada database. Kemudian aktor akan menghapus data buku, kemudian sistem akan memeriksa data buku yang dihapus atau melakukan validasi dan menghapus data buku dari database. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, aktor akan mengubah data buku baru. Kemudian sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi dan menampilkan data buku tidak dapat diubah. Kemudian aktor harus mengubah data buku sesuai ketentuan dan sistem akan melakukan validasi kemudian menyimpan perubahan data buku pada database. Untuk use case yang selanjutnya yaitu mengelola data pengunjung. Untuk skenario normalnya, aktor akan beraksi atau melakukan aksi dengan menambahkan, mengubah atau menghapus data pengunjung. Kemudian sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi dan kemudian menyimpan data pengunjung yang ditambahkan, diubah atau dihapus pada database. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, saat aktor melakukan aksi yaitu menghapus data pengunjung dari database, sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi dan kemudian menampilkan data pengunjung tidak dapat dihapus. Sehingga aktor harus menghapus data atau merubah data sesuai data yang ada di database. Untuk kemudian sistem melakukan reaksi yaitu melakukan validasi untuk kemudian menyimpan perubahan pada data pengunjung pada database. Use case yang selanjutnya yaitu mengelola data peminjaman. Pada skenario normalnya, aktor akan melakukan input data peminjaman ke sistem, kemudian sistem bereaksi dengan memeriksa data peminjaman yang diinput, dan kemudian menyimpan data tersebut pada database. Sedangkan pada skenario alternatifnya, aktor akan melakukan input data peminjaman ke sistem, kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi, kemudian sistem menampilkan data peminjaman tidak dapat dikenali. Sehingga aktor akan memasukkan data peminjaman dengan benar. Kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi, menyimpan data peminjaman ke database, kemudian menampilkan peminjaman telah tersimpan. Use case selanjutnya yaitu mengelola data denda. Pada tahap ini, skenario normalnya yaitu aktor memasukkan data denda pada sistem, kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi dan menyimpan data denda pada database. Kemudian aktor dapat bereaksi lagi yaitu menghapus data denda karena telah dibayar. Kemudian sistem akan melakukan validasi dan kemudian menyimpan perubahan pada database atau menghapusnya dari database. Kemudian
Untuk skenario alternatifnya, aktor akan menghapus data denda karena telah dibayar tadi. Kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi. Akan tetapi sistem akan menampilkan data denda tidak tersedia. Hal ini bisa terjadi jika data yang dimasukkan oleh aktor itu tidak tersedia pada database. Sehingga aktor harus bereaksi dengan memasukkan data denda dengan benar. Kemudian sistem akan bereaksi dengan memeriksa data tersebut atau melakukan validasi dan kemudian menyimpan perubahan pada database. Use case selanjutnya yaitu membuat laporan. Pada tahap ini, skenario normalnya adalah mengunduh laporan perpustakaan. Kemudian sistem akan bereaksi dengan melakukan validasi dan mengunduh laporan yang diinginkan dari database. Sedangkan untuk skenario alternatifnya, aktor akan melakukan aksi yaitu mengunduh laporan perpustakaan, kemudian sistem bereaksi dengan melakukan validasi dan menampilkan data tidak tersedia. Baik karena data yang diminta tidak ada atau kesalahan dari sistem. Sehingga aktor harus melakukan aksi lagi, yaitu mencari data yang sesuai pada database. Kemudian sistem melakukan validasi dan mengunduh data yang diinginkan dari database. Untuk skenario terakhir yaitu logout, dengan skenario normalnya adalah aktor akan keluar dari sistem, kemudian sistem akan menutup sistem yang terbuka dan menampilkan tampilan login dan register. Untuk use case ini saya tidak mencantumkan skenario alternatif karena sistem akan otomatis tertutup jika aktor melakukan aksi untuk keluar dari sistem, sehingga tidak memungkinkan bagi sistem untuk tetap membuka sistem yang ada. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggambarkan use case diagram. Pada tahap ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Untuk pada tahap ini akan langsung saya praktikkan proses pembuatannya. Baik, untuk langkah terakhir yaitu use case diagram atau menggambar use case diagram, kita akan langsung menuju ke Microsoft Visio. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Visio. Di sini kita akan memilih UML use case untuk mendapatkan shape yang kita butuhkan. Di sini kita klik create. Kemudian begini tampilan kerjanya. Di sini ada shape yang kita butuhkan untuk membuat use case diagramnya. Kita akan membuat halaman kerjanya menjadi portrait terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat subsistemnya. Di sini subsistem ada di bagian ini, kotak seperti ini. Caranya kita tarik ke kertas kerja. Untuk ukurannya dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini kita buat segini dulu. Kemudian kita beri nama use case ini, sistem ini menjadi sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Kemudian kita edit sesuai dengan keinginan. Kalau sudah akan seperti ini tampilannya. Di sini adalah sistemnya. Kemudian kita akan menambahkan aktor. Seperti yang sudah kita buat tadi, kita akan menggunakan dua aktor, yaitu admin perpustakaan dan pengunjung. Untuk aktor ada di paling atas. Caranya sama, kita tarik ke halaman kertas kerja. Untuk aktor ada di luar sistem, berada di luar sistem. Karena kita sebagai pengguna, jadi tidak di dalam sistemnya. Ini kita ubah namanya menjadi admin untuk lebih singkatnya. Kemudian kita tambahkan lagi di luar sistem juga, kita beri nama pengunjung. Nah, setelah kita memiliki sistem ini dan ada dua aktor, selanjutnya kita akan menambahkan use case sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Diharapkan use case ini diberikan secara urut untuk memudahkan kita dalam membaca use case ini. Kita mulai dari registrasi. Kemudian kita beri lagi login. Nah, untuk membuat relasinya, kita ke home, kemudian kita pilih yang konektor pada tools. Kita pilih yang asosiasi, relasi asosiasi.
asosiasi ini digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use case. Caranya bisa kita tarik langsung, kemudian untuk mengedit garisnya sesuai keinginan kita bisa klik kanan, kemudian di sini saya pilih right angle connector, supaya lebih rapi seperti ini. Ini bisa kita rapikan lagi, misalnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan juga dari pengunjung ke registrasi. Setelah itu kita hubungkan juga dari admin dengan login, dari pengunjung ke login. Kemudian kita pilih pointer tool lagi, akan jadi seperti ini. Kemudian kita ketahui bahwa untuk melakukan login kita harus terlebih dahulu registrasi supaya data kita ada di database. Sehingga untuk itu kita kembali ke konektor dan kita pilih relasi include. Untuk relasi include ada di ini. Untuk lebih jelasnya terkait tools di sini bisa kita perbesar, maximize seperti ini. Kita pilih include. Di sini ada keterangannya include. Kita tarik dari login ke registrasi. Sehingga akan otomatis terlihat garis include-nya. Seperti ini. Jadi di sini ada aktor, admin, memiliki hubungan dengan login, di mana untuk melakukan login, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dibuktikan dengan adanya relasi include. Seperti itu. Hal ini dapat kita terapkan untuk seluruh use case yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebelumnya kita beri relasi asosiasi dulu dari admin ke mengelola data admin. Kemudian untuk menghubungkan antara 3 use case, yaitu menambah data admin, mengubah data admin, dan menghapus data admin ke mengelola data admin, dapat kita beri relasi generalisasi. Dapat langsung kita klik pada use case anak dan kita hubungkan ke use case induk. Seperti ini. Nah, nanti akan ada garis panah otomatis seperti ini, yang artinya bahwa mengelola data admin ini dapat terdiri dari menambah data admin, mengubah data admin, dan menghapus data admin. Kita lakukan hal yang sama untuk seluruh use case yang telah kita buat.
Nah, jika kita sudah berada di baris paling bawah seperti ini, kita dapat memperluas kertas kerja kita atau use case kita dengan memperluasnya, dan Microsoft Visio akan secara otomatis menambahkan halaman baru supaya sistem ini dapat mencakup seluruh use case yang telah kita buat tadi. Baik, berikut ini adalah tampilan akhir dari sistem use case diagram yang telah kita buat. Sekian praktik pembuatan use case diagram untuk sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.